Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi wa barik wasallim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pagi ini kembali Allah berikan kesempatan lagi kepada kita, umur panjang lagi kepada kita untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa menambah ilmu agama kita lagi di Majelis Taklim Al-Lain. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa set tadi senamnya? Dua set. Tapi yang pertama tadi latihan MTQ Fashion Week. Wah, lah melok dengan Citayam Fashion Week. Tidak mau ketinggalan ya Citayam Fashion Week ya. Jadi ada lahan MTQ. Oh, MTQ Fashion Week. Oh, hebat transiasi ini. Luar biasa ya. Yang penting apapun itu, setiap langkah kita selalu ibu-ibu ya. Kalau kita keluar rumah niatkan ibadah. Apapun yang kita gawe ke rugi kita kalau itu bukan hal yang menambah pundi-pundi amal kita di akhirat nanti. Ibu bapak umur tidak panjang kita nih, tidak tahu kapan dipanggil ya kan. Jadi apapun yang kita kerjakan selalu niatkan yang baik, sehingga itu akan menambah amal kita ya. Apalagi kalau kita hadir taklim, itu insya Allah akan memberikan yang terbaik nanti di sisi Allah. Ibu-ibu sekalian, pagi ini kita akan ngaji surat Al-Baqarah, Ali Imran ayat 91 sampai 97 bersama Ustadz Herman. Udah lama ya nggak bertemu Ustadz Herman ya. Hari ini kita bertemu dengan Ustadz Herman. Baiklah, ibu-ibu sekalian, mari kita buka pengajian ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Ali Imran ayat 91 sampai 97. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim minhul ardi dhahaban warin fattadadik ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasir. Ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Lam tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Kullu ta'ami kana khilali bani Israila illa ma haraman Israilu ala nafsi min qabli an tunzalat Taurat. Qul
Qul sadaqallahu wattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi-Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi ala nasi izzul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surat Ali Imran ayat 91 sampai 97. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir tidak akan diterima tebusan dari seorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Halo, Ibu, jangan ngobrol sendiri. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka barang siapa mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang di Bakkah atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah
bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu, surat ini banyak sekali makna ya, panjang. Alhamdulillah saudara-saudara kita sudah pulang dari haji sehat semua kayaknya ya, walaupun soalnya suhunya kabarnya 44 derajat 45 derajat ya. Ya. Oh itulah saking panasnya ya kan, luar biasa panasnya. Tapi karena kekuatan ibadah tadi jadi tidak terasa ya, kekuatan ibadah, happy yang luar biasa, kesyukuran yang luar biasa, sehingga tidak terasa apa-apa kita di sana. Walaupun memang panas yang luar biasa. Alhamdulillah pulang sehat semua dan lengkap ya. Kalau sudah itu pada datang suntik semua sih biasa. Kan misalnya ibadah terus capek ya, wajar seperti itu. Baiklah Ibu, kita dengarkan dulu asbabun nuzul dari surat Ali Imran ini. Pada Bunda Jasna dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita menemukan surat Ali Imran. Ali Imran ya. Ali Imran. Surat Ali Imran adalah keluarga Imran. Mukadimahnya, surat Ali Imran terdiri dari 200 ayat. Ini adalah surat Madaniyah, dinamakan Ali Imran karena memuat kisah itu disebut kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan kelahiran Nabi Isa alaihissalam persamaan kejadiannya dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dan beberapa mukjizatnya, serta disebut pula kelahiran Maryam putri Imran, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran dinamakan Az-Zahrawani, dua yang cemerlang, artinya dua yang cemerlang ya. Karena kedua surat ini menyingkapkan hal-hal yang disembunyikan oleh para ahli kitab, seperti kejadian dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, pokok-pokok isinya ialah keimanan, dalil-dalil dan alasan-alasan yang membantah orang Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Ketauhidan adalah dasar yang dibawa oleh seluruh nabi. Hukum-hukum musyawarah, bermubahalah dengan melakukan riba. Kisah keluarga Imran, perang Badar dan Uhud, dan pelajaran dapat diambil daripadanya dan lain-lainnya. Ibu sekalian, golong-golongan manusia dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat sifat-sifat Allah yang bertakwa. Islam satu-satunya agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudaratan mengambil orang-orang kafir sebagai teman, kepercayaan, pengambilan perjanjian para nabi oleh Allah. Ibu-ibu sekalian, perumpamaan peringatan terhadap ahli kitab, Ka'bah adalah rumah peribadatan yang tertua dan bukti-buktinya faedah mengingati Allah, memperingati Allah dan merenungkan ciptaannya.
Ibu-ibu sekalian, ayat 91 itu Ali Imran, cara menghadapi orang-orang munafik. Ayat 92, hukum membunuh seseorang muslim. Ayat 95-96, perbedaan antara orang dan yang tidak berjihad karena uzur dengan yang tidak berjihad. Ayat 97, kewajiban berhijrah di jalan Allah dan balasannya. Sampai 100 ya. Hadis sahih surat Ali Imran surat 7, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Al-Affal bin Abbas mengiringi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu datang seorang wanita dari Khaz'am, kemudian Al-Fadi melihat kepadanya dan wanita itu melihat Fadi, lalu Nabi mengalihkan wajah Fadi ke arah lain. Wanita itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan hambanya untuk haji. Ayahku terkena kewajiban itu, tapi ibu sekalian, namun dia sudah tua bangka, tidak kuat untuk atas kendaraan. Apakah saya menghajikannya? Maksudnya, bolehkah aku mengajikannya? Beliau menjawab, iya boleh. Hal itu pada haji wada. Asbabun nuzul 100. Ini bertautan ya. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa ayat ini sebagai pengalaman keras kepada orang-orang Yahudi yang mengadu domba di suatu majelis dan menebarkan kekuatan terhadap dua suku Arab, yakni Aus dan Khazraj, sehingga mereka hampir saling berperang. Berita itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau mendamaikannya. Mereka pun menaati beliau, lalu turunlah ayat ini. Hanya sekian Bapak Ibu sekalian, kiranya saya ada kekurangan, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam ila aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ibu-ibu, demikian tadi asbabun nuzul ya. Hari ini kita ngaji surat Ali Imran 91. Aku ingat kemarin di perjalanan kita nyetel ini Bang, Ustadz Dahsyat apa? Dasat Hatib. Jadi kita semua ini pasti mati. KTP kita apa Bu? Seumur hidup. Islam dan agama di KTP itu? Islam. Ya, kita ngaku Islam, KTP kita Islam. Ya, jadi apakah pertanyaannya? Kita nanti akan mati dalam kondisi Islam. Nah itu tadi. Jadi 9091 itu membahas itu ya. Semoga Allah matikan kita dalam kondisi Islam, dalam kondisi husnul khotimah ya, akhir yang baik. Itulah cita-cita kita di akhir kita. Jadi hati-hati, banyak kita yang mengaku Islam tapi meninggalnya tidak dalam kondisi Islam. Kita terus berdoa, berusaha. Inilah salah satu usaha kita, belajar di dalam majelis taklim. Ibu-ibu sekalian, mohon maaf bulan kemarin kami tidak bisa mendampingi ibu-ibu ngaji karena harus berangkat. Besok pagi pun saya harus berangkat lagi ke Jogja karena ada pelatihan selama 4 hari di Jogja. Jadi mohon doanya karena kondisi kami ini benar-benar hampir tidak istirahat setiap hari. Kemarin sore baru pulang dari Cempaka Sakti jam 5, sampai rumah mandi bersih-bersih langsung berangkat praktek sampai tengah malam lagi. Pagi ini mulai begitu terus setiap hari, tapi alhamdulillah Allah berikan sehat sampai hari ini. Masih gendut cak inilah tidak ngurus-ngurus, ini kesyukuran yang luar biasa.
Mungkin doa-doa dari ibu-ibu semua yang membuat kami tetap seger dan sehat. Kemudian ibu-ibu, bulan depan kita ngaji tanggal 24 ya, Sabtu tanggal 24. Kemudian itu kan September ya. Bulan Oktober insya Allah tanggal berapa Mbak? Yang kita mau sewindu alail 2 Oktober hari Ahad itu Bu. Jadi alail itu tempat sewindu, klinik alail medical care. Berarti sudah 8 tahun ya berkiprah di Lahat. Kami akan mengadakan alail fair. Jadi pertama kita akan mengadakan jalan sehat ya, jalan sehat berhadiah untuk seluruh pemegang kartu BPJS alail. Jadi mulai bulan September nanti yang memiliki kartu BPJS alail bisa menukarkan kartunya dengan kupon undian untuk jalan santai ya. Nanti pada saat tanggal 2 kita akan jalan santai bersama, kemudian kita akan undi kuponnya. Kupon itu ketika dipanggil dia menang, dia harus menunjukkan kartu BPJS-nya. Ini sebagai tanda terima kasih kami kepada seluruh masyarakat Lahat, terutama pemegang kartu BPJS alail ya Bu ya. Kemudian tanggal 19 Oktober mohon doanya kami sekeluarga akan berangkat umroh membawa 51 jamaah. Mohon doanya kami diberi kesehatan Bu ya, yang penting sehat, kemudian diberi kekuatan oleh Allah untuk membantu saudara-saudara kita, karena nanti kami akan memimpin 2 bis. 2 bis itu jumlahnya berarti 90 orang di Tanah Suci, sehingga ini butuh tentunya tenaga yang luar biasa. Tapi saya yakin dengan kekuatan doa dari semua orang, teman-teman terbaik kami, insya Allah kami bisa diberi kesehatan oleh Allah dan bisa menyelesaikan tugas kami ke Tanah Suci dengan baik. Baiklah Ibu-ibu sekalian, mari kita dengarkan dulu kajian mengenai surat Ali Imran ayat 91 sampai 97 yang akan disampaikan oleh Ustadz Herman. Silakan Ustadz. Yang dari situ ke halangan kembang ya. Sadaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hajjal baitil haram ahada arkanul Islam. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa al-qudusus salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahu zul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi wa afdalul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Habibul Karim Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinil hadi ila darassalam wa ala alihi wa sahbihi al-muttaqin al-kiram wa sallim salaman tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah biridallah wa biiznillah wa biasbabillah. Dengan ridha, izin dan asbab Allah
kita semua bersimpuh duduk bersilahnya dalam acara yang sangat santai setelah olahraga, santapan jasmani, kita menerima santapan rohani. Sehat gak gue? Amun bahasa kami ini ngopi. Ngobrol perkara iman. Ya. Mangke lemak lagi pakai susu. Ngopi susu. Ngobrol perkara iman supaya sungguh-sungguh. Insya ulangi, ngopi susu. Ngobrol perkara iman supaya sungguh-sungguh. Ini story. Matikan dulu itu. Satu. Ya, sip. Mungkin mau ngomong di sini jadi storynya. Insya Allah. Tadi telah disampaikan oleh Bunda saya di sini satu. Oke. Tadi telah dijelaskan asbabun nuzul oleh Bunda Asna, kemudian terjemah umum disampaikan oleh Umi Laila. Mungkin bisa dipahami secara umum, insya Allah. Tapi saya akan menitik beratkan kepada ayat 96-97 terkait dengan orang yang pulang haji dan terkait dengan Umi yang akan membawa rombongan umroh, insya Allah. Yang pertama saya sedikit memperbaiki nama surat tadi, bukan Al-Imran tapi Ali Imran. Itu ya, memperbaiki. Yang kedua, biasakan diri bahwa Allah di atas segalanya. Dalam bahasa Arabnya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan wa ta'ala, wa ta'ala. Ya, Allah maha suci, Allah di atas segalanya. Ta'ala ya, biasakan ta'ala, bukan ta'allah. Ingat ya? Ya, ta'ala. Jadi di atas segalanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita langsung ke isi 96 tadi telah dibacakan oleh yang membaca Al-Quran, juga Umi baca, kemudian Bunda Hasna baca. Sesuai itu, maka tema kita adalah Allah mengkabarkan tentang Baitullah, sekaligus Allah mengundang kita untuk datang ke Baitullah. Tema kita tolong dicatat di dalam hati masing-masing. Tema hari ini Allah mengkabarkan tentang Baitullah, sekaligus Allah menyeru dan mengundang kita untuk datang ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Diawali dengan ayat 96. Kata Allah, inna awala baiti wudi'a linnasi lalladhi bibaka mubaraka wa hudan lil alamin. Allah mengkabarkan kepada hamba, seluruh hamba yang dihamparkan di atas permukaan bumi, yang dihamparkan oleh Allah. Ini Allah kabarkan.
Inna awala baiti, sesungguhnya awal, mula-mula rumah ibadah yang Allah bangunkan, Allah dirikan, Allah sediakan untuk seluruh manusia. Kalau terjemah umumnya untuk manusia saja, tapi di dalam tafsir Al-Hikam seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian Allah terangkan, kabarkan di mana tempatnya. Kata Allah, lalladzi bibakah, aku tempatkan di tanah Bakah. Sebagian ulama mengatakan tanah gurun batu berpasir disebut Bakah, maka padan katanya adalah Makkah. Ngapa dari Indonesia yang surganya ya? Segala tanaman ada, malah di tempat di Bakah, gurun pasir, gurun batu berpasir. Tapi jangan takut manusia, walaupun aku tempatkan di gurun berbatu berpasir, bukitnya pun tidak hijau, gunungnya pun tidak hijau, jangan khawatir. Aku sediakan sumber kehidupan yang aku datangkan ke tempat itu, maka disebut mubarakah. Allah berkata, nanti dibakata mubarakah. Kemudian Allah kabarkan lagi bahwa Baitullah itu hudan lil alamin, menjadi petunjuk, menjadi arah, sekaligus menjadi kiblat bagi seluruh hamba Allah yang muslim di seluruh permukaan bumi. Hudan lil alamin. Kata-kata yang harus digarisbawahi adalah awal. Awal artinya pertama. Maka kita buka, jangan ke asbabul nuzul, bukannya ke tarikhul anbiya, sejarah para nabi. Siapa manusia awal? Adam alaihi salatu wassalam wa Hawa. Dengan Hawa. Jadi mari kita singkirkan pendapat di luar non muslim yang mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu diusir dari surga. Mereka mengatakan seperti itu sehingga masing-masing ada dosa bawaan. Itu pendapat non-muslim. Tapi Allah mengatakan itu qadarullah, aku memang sengaja menciptakan Adam dan Hawa dari bukan, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Kalau Nabi Isa masih ada ibu. Kalau zaman sekarang ada ibu tidak ada ayah, bukan Nabi Isa. Masya Allah. Sekarang kan banyak ya, niru-niru Nabi Isa. Ada ibunya, tak ada ayah. Sehingga Dukcapil bingung. Bikin akte kelahiran bingung. Ya ada ibu. Memang Adam itu dan Hawa diciptakan oleh Allah untuk khalifatul fil ardh, untuk khalifah di muka bumi, untuk menurunkan seluruh keturunan yang bernama manusia. Hanya dia memiliki kesalahan yang dilarang oleh Allah, sehingga lebih cepat dari semula takdirnya untuk turun ke bumi. Adam merasa bersalah, Bunda Hawa merasa bersalah, sehingga keduanya dipisahkan oleh Allah. Yang tadinya enak di dalam surga, berdua-duaan, surga milik berdua, bukan dunia milik berdua. Ini kalau cowok, Masya Allah, saya sering usir cewekan sekitar itu. Takdir, kamu ini cewekan ala Islamiyah. Aku mas, kamu cewekan di sekitar mas dia, Masya Allah. Hah? Itu kalau habis subuh tuh keliling, bahaya ini, bahaya. Masya Allah. Jadilah satu pembeda.
satpam memperbaiki yang belum baik. Salahnya orang tuanya dibiar kembali. Dipisahkan, sejarah mengatakan bahwa Bunda Hawa diturunkan masih di Jazirah Arab yang bernama Jeddah. Jadi Bunda Hawa itu diturunkan di Jeddah. Jeddah itu bahasa Arab, bahasa kitanya neneng betina, Bunda ya. Jeddah itu neneng betina. Neneng betina adalah Bunda Hawa. Kemudian Adam alaihissalatu wassalam diturunkan di mana? Di India. Wow. Masya Allah. Merengek, menangis, minta dipertemukan kembali dan mohon diampuni oleh Allah. Keduanya menangis. Doa yang sangat terkenal, doa Nabi Adam dan Bunda Hawa. Doanya apa, Bu? Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmah. Rahman, Rahim, Marhamah, Rahmah. Puncak dari Rahman dan Rahim adalah Rahmah. Aku ulangi, puncak dari Rahman dan Rahim adalah Rahmah. Maka ada orang meninggal dunia, almarhum. Dengan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, keduanya dikumpulkan di tempat bakah tadi, di sebuah bukit, tempat Allah turunkan rahmah kepada keduanya. Maka bukit itu disebut dengan bukit rahmah atau Jabal Rahmah. Inilah bukannya dengan Tarikhul Anbiya. Ada bukit, kalau sekarang di tengah bukit itu dibuat tugu. Mulailah orang-orang dari seluruh dunia nulis. Herman Suyanto dan Karpeni mulai love. Aduh, makanya orang askar-askar daripada rumah ibadah setiap bulan ngecat, ngilang ke tulisan. Aduh, emang bahaya di Indonesia nih. Iya. Pinggir eretan Indramayu ada batang yang besar, mulai gantungan kunci. Nama ini dikunci gembok, gantung ke di pohon biar bersatu dalam terkunci selamanya. Masya Allah. Macam-macam ya. Alhamdulillah. Kemudian bawah dari bukit itu mulai tanah meninggi, dari hamparan yang paling datar meninggi sampai ke bukit. Meninggi ini dalam bahasa Arab disebut dengan a'raf, meninggi. Maka hamparan di sekitar bukit Rahmah atau Jabal Rahmah itu disebut dengan Arafah. Dan tidak sah seorang haji tanpa wukuf di Arafah, karena Adam dan Hawa berwukuf, memohon ampunan, berzikrullah di padang ini. Kemudian siapa lagi yang menggunakan itu? Yang menggunakan padang Arafah. Kita masuk ke ayat 97. Aku kalau 10 ayat diterang kegala takut kelamaan. Ada yang dari pagi belum mandi. Mandi kan sudah? Maka 2 ayat baik ya. 2 ayat boleh nanya kayak gini. Nanya jangan nanya aku di mana rumahnya, Bu ya. Hampir sebagian tahu insyaallah. Pada ayat 97, Allah menerangkan dari mengabarkan lagi tentang Baitullah. Baitullah yang Allah sebutkan tadi, Allah katakan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim.
Fihi di dalamnya, di dekat Baitullah, aku beri tanda. Ayat itu aku beri tanda. Ayatun bayyinah yang sangat jelas yang bisa dilihat oleh mata. Apa itu? Maqamu Ibrahim. Maqam bukan kuburan. Maqam adalah tapak tilas baginda Al-Khalilul Anbiya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi kalau nyebut Ibrahim Al-Khalilul Anbiya, orang kedua yang menurunkan para nabi pertama Adam yang menurunkan keturunan, orang yang kedua menurunkan para nabi adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa Ibrahim ada di situ? Dijelaskan lagi oleh Tarihul Anbiya. Ibrahim alaihi salatu wassalam dihijrahkan oleh Allah. Jadi yang hijrah bukan Rasulullah SAW. Baik, baginda Al-Khalilul Anbiya pun dihijrahkan dari tanah Kanaan, tanah kerajaan Raja Namrud, penyembah berhala dan api. Masya Allah. Dihijrahkan bersama istri mudanya. Bunda Hajar itu istrimu, istri tuanya Bunda Sarah. Karena Bunda Sarah ini Allah takdirkan, dalam sejarah disebutkan 9 tahun, kemudian ada sejarah menyebutkan 12 tahun tidak memberikan keturunan. Maka pembantunya ini diizinkan oleh Bunda Sarah menjadi istri. Kalau nak nurutkannya, Bunda Hajar ini hitam dan legam dari Arab Badui. Tapi diperintahkan oleh istrinya untuk diperistri, ya nurut Ibrahim yang ganteng itu. Ganteng Ibrahim Ismail, ganteng sampai baginda Rasulullah pun sangat ganteng. Kalau sekarang gantengnya kayak abah lah gitu kan. Tapi setelah Bunda Hajar ini hamil, yang namanya perempuan tetap baik perempuan, timbul rasa cemburu. Sampai melahirkan sangat cemburu. Ngapa Bunda ini baca melahirkan, pembantu bisa melahirkan. Tapi Allah sayang kepada keduanya, maka Allah hijrahkan satu di antara keduanya untuk menjadi jejak sejarah yang lain. Allah hijrahkan dari tanah Kanaan, jalan kaki sampailah ke Bakkah, ke Baitullah. Tapi Baitullahnya itu tidak seperti sekarang. Baitullahnya itu sudah hancur mengancur karena itu ditinggalkan oleh nabi yang hancur oleh air. Apa tuh? Nabi apa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan Kanaan itu adalah putra Nabi. Jadi Baitullah itu sudah hancur, dilanda air bah. Yang tadi disediakan oleh Adam, disediakan oleh Allah untuk Adam, bagus, hancur oleh air bah. Tapi Allah janji akan memperbaikinya. Maka diperintahkanlah Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk meninggikan Baitullah. Diturunkanlah melalui malaikat rahmah 2 batu. 2 batu. Batu apa tuh? Bukan batu cincin. Batu yang pertama berwarna hitam, Hajar Aswad. Jadi bukan batu dunia, Hajar Aswad. Batu yang kedua yang dipakai tapak tilas Ibrahim, Maqam Ibrahim. Batu yang kedua ini difungsikan sesuai dengan perintah Allah untuk meninggikan Baitullah. Saat itu tidak ada tukang, tidak ada tangga, dan batu itulah yang diizinkan oleh Allah bisa naik tuh. Bukan batu ajaib, itu atas izin Allah sampai meninggi.
Maka untuk menghindarkan kesyirikan di zaman Ibrahim pun sudah ditanam batu itu. Sudah ditanam supaya naik turun lah. Tanam. Kalau dulu di zaman Ibrahim hanya ditutup biasa saja. Kemudian diperbaiki di awal empat bani yang menguasai Baitullah. Yang paling kuat adalah Bani Jurhum yang memperebutkan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu pernah diperebutkan oleh 4 bani, diambil dibawa ke rumahnya. Sampai suatu saat pemuda yang bernama Muhammad mengakorkan 4 kepala suku ini untuk kembali menempatkan Hajar Aswad di tempatnya, maka gelarnya disebut dengan Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya. Masya Allah. Ada batu lagi, satu lagi, batu penutup rezeki. Batu apa itu? Bukan batu penutup rezeki, bukan batu tukang lotek. Penutup rezeki. Kapan dibuka, batunya dibuka macam itu, berarti ada yang beli. Gitu. Biasanya kan gitu Kalau beli baru dibuka itu ngelotek. Ada bentuk batu penutup rezeki. Batu itu hajar. Tapi untuk membedakan dengan yang lain, maka diganti kalimat tanda bacanya dengan kasrah. Maka dibacanya hijir. Hijir Ismail, batu penutup Zamzam. Ya, itu ada batu yang nutupi air yang dikirim oleh Allah, Zamzam. Ketika Bunda Hajar ulu kilir di tempat sa'i sekarang, Safa Marwah, mencari air, tidak ketemu, maka meronta-rontaklah kaki Ismail kecil, tertendanglah batu penutup rezeki yang memang sengaja Allah mimpin Bunda Hajar menempatkan Ismail di situ, karena batunya di situ. Kalau menempatkannya di tempat yang lain tidak sampai ke situ kakinya, maka tertendanglah batu penutup rezeki Hijr Ismail. Maka dibatasilah tempat Hijr Ismail itu setengah lingkaran di sebelah selatan Baitullah. Aku merangkan sedikit, kalau yang belum sampai ke sana dan ketemu maka aku kabar Allah. Kalau yang sudah sampai, alhamdulillah, berarti reply, ada siaran. Masya Allah. Baru 2 ayat panjang ini. Kalau ditemu dengan ngentari panjangnya benar. Jadi tari ini tidak bisa jelaskannya kalau udah ngantri. Dasarnya harus ngantri. Ya. Di mana ditempatkan makam Ibrahim? Makam Ibrahim ditempatkan atas perintah Allah sejajar dengan pintu Ka'bah yang disebut dengan Multazam. Kalau dulu bendera hijau sejajar setentang dengan Hajar Aswad. Kalau sekarang sudah modern dengan lampu hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bu, kurang keras bu, sekali lagi bu. Bismillahirrahmanirrahim. Cawa di rumahnya, masya Allah. Itu ikhtilaf nyium Hajar Aswad. Apalagi kalau haji tidak bakalan kecium, bungnya banyak ya. Maka pada ayat berikutnya, wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa ada di tempat itu, maka aman hatinya, tentram hatinya, terbawa, ya Allah, aku terasa di dekat Baitullah itu sudah dekat, seolah-olah dekat dengan Allah. Sampai-sampai kalau yang umurnya memang sisa umur kayak aku ini sudah menjelang lansia juga wajib, sudah pensiun ya, sudah meninggalkan dunia ini.
hitam, rambutnya sudah putih, meninggalkan dunia Masya Allah. Sampai sebagian ini berdoa, ya Rabb, apabila Engkau izinkan aku ingin meninggal di sini, aku ingin ajalmu menjemputmu di sini, sangat tenteram. Tapi Allah tidak izinkan. Allah izinkan sesuai dengan janjinya ketika ia dikeluarkan ke dunia dari alam rahimnya masing-masing. Sudah selesai tawaf, tenang sekali sambil nangis. Tahap pertama itu tahap selamat datang sampai melaksanakan umrah wajib itu, Masya Allah, walaupun yang sudah umrah tetap aja nangis. Yang sudah haji kemudian umrah tetap saja nangis. Kalau sudah di situ nangis. Maka Rasulullah memberikan kesunahan. Sudah keliling kurang lebih 3,7 km ya. Jadi kalau 7 kali itu, kalau kita di putaran luar, kalau di putaran dalam mungkin sekitar 2,5. Tapi kalau di putaran luar itu sekitar 3,7 km. Rasulullah memberikan kesunahan. Sudah capek disuruhnya minum air zam-zam. Itu sunnatul mukarramah, sunnah yang dimuliakan, jangan tidak minum. Karena itu mukarramah, dimuliakan. Minum dengan doa, minum air zam-zam. Ada yang apa? Oh, jangan dah apal ini datang ke tempat haji guk minum. Masya Allah. Allahumma inni as'aluka ilmana wa rizqan wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala minum sekali. Ulangi lagi sampai 3 kali. Alhamdulillah. Seger, duduk selurus dengan maqam Ibrahim ke Multajam, kita melaksanakan sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Disebut mutlak karena tidak punya waktu dan tempat. Wah, ini sholat apa ini 2 rakaat? Sholat subuh bukan, sholat sunnah mutlak. Jadi harus dijelaskan itu. Sholat apa ini? Sholat ba'da tawaf. Kita kacek ba'da tawaf. Yang ada sholat sunnah mutlak. Berdoalah dengan doa yang insya Allah doa yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta sisa umur yang terbaik. Minta keturunan yang ada ini, yang masih ada, kalau sudah meninggal biarlah yang terbaik. Ya Rabb, kumpulkan aku di dunia dalam keadaan beriman, dan kelak kumpulkan di surgamu dengan hadiah dan ridhomu karena ini. Minta sama Allah. Jangan sampai anak bahaji, anak muhaji, tapi kelakuannya Masya Allah karena tidak dipinta. Satu, karena tidak dipinta. Yang kedua itu undangan ya. Datang ke Baitullah itu undangan. Mungkin saja dalam tanda petik orang tersebut tidak termasuk hamba yang diundang. Ya, datanglah ke tempat suci dengan hati yang suci, pikiran yang suci, dan harta yang suci pula. Ya, tidak bisa. Coba, susah lah ngomongkannya ya. Sudah selesai sholat, maka kita tetap menghadap Baitullah, menaik ke sofa, menghadap Baitullah, menaik ke sofa, kemudian melaksanakan sya'i. Sampai terakhir selesai sya'i itu ada perjanjian membersihkan yang haram yang disebut dengan tahalul. Wajibnya menggunting rambut 3 sampai 7 helai,
berjanji kepada Allah, aku akan meninggalkan seluruh yang haram. Ke depan aku akan ijak seluruhnya, aku akan lakukan seluruh yang halal. Disebut tahap. Tapi setelah sampai ke negaranya masing-masing, masih bayang haram digawe. Malah jadi. Padahal di sana terakhir sebelum balik, sebelum haji perpisahan, sebelum haji itu berpisah, sebelum itu jamaah umroh berpisah, ada tawaf terakhir, tawaf wada. Berjanji nih, Masya Allah. Sampai laki-laki itu bahkan digundul, saking nikmatnya tahalul. Tumbuh rambut baru, kembali lagi kepada kelakuan yang baru. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hizul baiti. Dan Allah menyerukan, mengundang seluruh manusia untuk datang berhaji, baik haji besar, haji di musim haji 8 sampai 13 Zulhijjah. Kalau sebelum tanggal 8 belum, tanggalnya haji 8 sampai 13 Zulhijjah, dari mulai tarwiyah sampai selesai tasyrik. Ya. Datang ke sana. Yang ibu-ibu belum haji, umurnya belum juga daftar, umurnya sudah di atas 50 tahun, sebaiknya umroh saja sebagai solusi memenuhi seruan undangan Allah. Jangan tapi datangi, diundang bupati datang, diundang yang lain datang, diundang Allah datang. Masya Allah. Manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang diberi kemampuan. Kata-katanya bukan al-ghani, bukan ghani, bukan kekayaan, tapi manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan. Kemampuan itu ada di sini, Bu. Kemampuan itu ada di hati, merasa mampu, merasa telah dimampukan oleh Allah, bukan kaya. Maka kalau ibu yang senang nonton kisah inspiratif, Trans 7 jam 7 pagi, dikisahkan orang-orang yang berhaji di tahun 2022 ini, ada diantaranya tukang tambal ban, tukang nasi uduk, tukang gado-gado, supir andong Jogja. Nah, kok keren dikit supir andong, supir delman itu ya. Ya, kusir delman. Keren aja kita supir ya. Ya. Ada juga ojol. Masya Allah. Dan hebat lagi, ada lagi di antara mereka adalah pecandu rokok. Pecandu rokok. 2010 cerita, dan sebut namanya. Dia merahasiakan namanya ketika diwawancara di Trans 7 itu. 2010 dia bertekad bulat meninggalkan rokok, karena ia sadari rokok itu bukan kebutuhan. Rokok itu bukan, yang suaminya merokok, ingatkan, rokok itu bukan kebutuhan. Setua-tua ini masih ada suami, Pak? Curiga juga. Kalau yang muda-muda masih, yang tua ini biasanya kan sudah almarhum ya. Insya Allah doakan aja. Ada yang masih, Masya Allah. Ya, rokok itu bukan kebutuhan. Ingatkan, nanti Umi juga omongkan, rokok itu bukan kebutuhan kalau ada pasien yang merokok. Kalau disebut kebutuhan, masuk ke dalam mulut, keluar lewat pengeluaran. Itu nafsu, keinginan. Sadar itu bukan nafsu, bukan kebutuhan, maka 2010 Bapak itu nak berana meninggalkan rokoknya Surya. Waktu itu harganya 12.000, 2010, sekarang Surya itu 29.000 satu bungkus.
Kemudian diajaknya oleh temannya ngambil dana, ada dana talangan rupanya. Aku tidak paham malah 2010 ada dana talangan Bank Mandiri ya. Ngambil talangan Bank Mandiri untuk ngambil booking set, ngambil nomor kursi. Dia hanya punya duit 5 juta, 20 jutanya ditalangi Bank Mandiri. Kemudian dia dan istrinya mendaftarkan diri. Dalam 5 tahun, dia berjanji 5 tahun itu lunas. Kemudian terus menabung sisanya dan pergilah 2022 dengan uang rokok. Bahkan kurbannya 1 ekor sapi sekeluarga dengan uang rokok. Katakan sama suami-suami yang masih merokok, berhentilah merokok. Kurban tak baca, ini kalau kurban sibuk ngasah pisau. Untuk apa? Panitia kurban, belum pernah kurban, belum, merokok terus, masya Allah. Mudut baik, jadi tak kurban, kurban. Ada lagi kalau di dusun, masya Allah. Jadi cerita ke dusun, aku ingin marahi ponanganku, ngapa kapan nih, lama lagi ngambil bulu, ay kurban besok. Kan jadi apa itu bolo? Kan diketusuk sate, kan kebagian daging, masya Allah. Ada dasar budak kecil ponaan apa-apa, asal jangan wong tua itu ya. Ada pula wong tua macam itu, masya Allah. Ya. Jadi yang merasa mampu dan dimampukan itu di sini. Orang kaya kadang-kadang takut tekor, takut hartanya berkurang. Udah. Nah haji berapa puluh, nah umroh berapa puluh, nah kurban berapa puluh. Jadilah sholat di sini. Sholat pun kalau Jumatan jam 11 lah pergi keliling jalannya. Pakai sarung baru, pakai baju koko baru. Sampai ke masjid bukan di depan, di belakang. Keliling duluan di belakang pula. Ya, manis tato ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Itu akhir ayatnya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Wa man kafara, barang siapa kufur, mengingkari perintah Allah, mengingkari undangan Allah, mengingkari undangan Allah. Astagfirullahaladzim. Masih banyak yang mengingkari undangan Allah. Tapi Allah dan Rasulnya memberikan rukhsah, memberikan kebijakan yang ibu bapak kita telah meninggal dunia belum berhaji, gunakan rukhsah ini. Rukhsah ini jalan tol, gunakan dengan cara badal haji atau badal umrah. Hajikan mereka, umrohkan mereka, titip sama Umi. Umroh sekarang bayar mutawif di sana 2 juta Umi. Jadi kalau umrohkan, kalau mau ditambah pulangnya dengan oleh-oleh 2 juta setengah. Nitip ya. Kalau pulangnya dengan oleh-oleh ya. Kalau haji kemarin kalau Japatur itu 10.500.000 per 1 orang. Kementerian Agama kemarin 12.500.000 dan Pak Romi kemarin 14.500.000. Badal haji, kalau ada yang bapaknya belum haji, ibunya belum haji, punya gelang di rumah, gelangnya 2 suku setengah. Tadilah sebutkan di ayat 92, tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum engkau melepaskan harta yang engkau cintai. Wah, sangat cintanya dengan gelangnya. Wah, belinya jauh ini. Jual gelah untuk mandal ke bapak. Jual gelah untuk mandal ke kalungnya sekalian. Rezeki itu balik lagi kalau untuk ibadah.